Sudah ada 7 soal tentang logaritma yang sering keluar di SBMPTN dan ujian mandiri yang Kakang Afid siapkan untuk kalian. Simak sampai habis. Sebelum mulai, aku pengen ngadain pretest buat kalian. Ceritanya pengen nguji kalian. Kira-kira masih ingat nggak sih tentang soal-soal logaritma? Buat pemanasan kalian, karena ini materi kelas 10 kali aja kan kalian udah lupa gitu ya. Oke? Nah, ini dia soalnya. Kalau kalian bisa ngerjain dan benar, kalian boleh skip video ini dan tonton di bagian yang kalian inginkan saja. Tapi kalau kalian salah, kalian wajib nonton video ini sampai habis dan jangan di skip karena hati-hati kalian bisa gagal paham. Oke, untuk mulai mengerjakan silakan pause video ini kemudian kerjakan. Sudah? Oke, jawaban yang benar adalah gimana? Benar nggak? Atau malah salah? Ngaku, pasti banyak yang milih option B kan? Komen ya yang salah terus milih B juga. Atau malah udah lupa materinya. Sesuai perjanjian ya, jangan skip videonya sampai habis, karena setelah ini akan ada 7 soal logaritma yang paling sering keluar di SBMPTN dan ujian mandiri. Simak sampai habis. Oke, sekarang coba kita kerjakan ya. Soalnya 2 log dari X plus 1 dikuadratkan sama dengan 4. Maka X1 kali X2 adalah 2 log dari X plus 1 dikuadratkan ya sama dengan 4. Nah, sekarang coba kita hilangkan kuadratnya supaya lebih mudah. Untuk menghilangkan kuadrat, maka tinggal kita akarkan kedua ruas sisinya, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Yang sebelah kiri diakarkan, maka hasilnya kuadratnya hilang, jadi 2 log X plus 1. Kemudian 4 diakarkan, hasilnya berapa? Hasilnya adalah plus 2 dan minus 2. Jadi ada 2 kemungkinan. Entah itu plus 2 ataupun minus 2. Karena 2 kali 2 4, min 2 kali min 2 juga 4. Jadi bisa dua-duanya ya. Maka plus minus 2. Kemudian teman-teman pasti ingat definisi awal dari logaritma bahwa ketika ada A log B sama dengan N, maka ini juga sama artinya dengan A pangkat N sama dengan B. Ingat ya, yang ini ya. Nah, maka ini bisa kita terapkan di sini ya. Nah, 2 ini ya. Pangkat 2 sama dengan X plus 1. 4 sama dengan X plus 1. Maka X sama dengan 3. Pasti teman-teman sudah sampai sini ya. Banyak yang milih option B. Tapi teman-teman mungkin lupa bahwa akar 4 juga bisa negatif 2. Maka ini juga bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat negatif 2 sama dengan X plus 1. 2 pangkat min 2 bisa kita tulis 1 per 2 pangkat 2 ya. Sama dengan X plus 1. 1 per 4 sama dengan X plus 1. Maka X sama dengan 1/4 dikurangi 1. Sama dengan negatif 3/4. Ini X2, ini X1. Maka sesuai pertanyaan,
X1 dikali X2 sama dengan 3 dikali negatif 3/4. Maka jawabannya adalah negatif 9/4. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Buat yang benar jangan sombong dulu, karena soal-soal selanjutnya lebih susah dari ini. Jadi jangan skip, tonton sampai habis. Oke, soal yang selanjutnya ya. Jika 2 kali X log 1/3 X plus 2 dikali 3 log 1/X sama dengan 2 plus X, maka 9 X sama dengan, nah, kita ingat kembali salah satu sifat eksponen yang ini ya. Sehingga soal ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali X log 3 X plus 2 pangkat negatif 1. Ingat ya? Oke. Kemudian yang ini juga bisa kita tulis sebagai 3 log X pangkat min 1 sama dengan 2 plus X. Kemudian teman-teman juga pasti ingat dengan salah satu sifat logaritma yang ini. Nah, sehingga bisa juga kita tulis menjadi 2 dikali negatif 1 X log 3 X plus 2. Gitu ya. Kemudian ini juga negatif 1 dikali 3 log X sama dengan 2 plus X. 2 dikali negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya tetap 2 ya. Oke, sehingga X log 3 X plus 2 dikali 3 log X sama dengan 2 plus X. Nah, di sini kan bilangan pokoknya beda ya. Yang ini X, kemudian yang sebelah kanannya 3. Jadi kita bisa pakai salah satu sifat logaritma yang ini nih. Nah, sehingga 3 log X bisa kita tulis sebagai 1/X log 3. Jadi kayak tukeran 3 sama X-nya, tapi berubah dari yang di atas jadi bawah gitu. Jadi berubah jadi pecahan, jadi 1/, gitu ya. Ini kita tulis dulu X log 3 X plus 2. Nah, sama dengan 2 plus X. Nah, dari sini ini kan bentuknya perkalian ya. Bisa kita tulis menjadi X log 3 X plus 2 per X log 3. Nah, sama dengan 2 plus X. Kemudian, teman-teman juga pasti ingat dengan sifat logaritma yang ini nih. Nah, jadi ketika ada bilangan pokok yang sama, satu sebagai pembilang, satu sebagai penyebut, bisa kita tulis menjadi 3 log 3 X plus 2. Nah, gitu ya. 2 sama dengan 2 plus X. Kemudian 2 yang di depan ini itu kan juga sama dengan pangkat yang ada di sini ya. Jadi ini ya. Jadi bisa kita tulis 3 log 3 X plus 2 pangkat 2. Nah, sama dengan 2 plus X. Kemudian kalau udah bentuknya kayak gini kan udah sederhana ya. Kita bisa ingat lagi definisi dari logaritma itu sendiri. Sehingga 3 pangkat 2 plus X sama dengan 3 pangkat X plus 2 kuadrat. Setuju ya? Kemudian kita
beride. Di sini kan ada 3 pangkat 2 plus X sama 3 pangkat X plus 2 kuadrat ya. Di sini sama-sama ada 3 pangkat X. Biasanya kalau bentuknya udah kayak gini itu kan sebuah bentuk persamaan eksponen ya. Jadi bisa kita misalkan nantinya. Mungkin kita bisa ambil target 3 pangkat X untuk dimisalkan ya. Jadi kita mungkin uraikan ini menjadi 3 kuadrat dikalikan 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2X ditambah 4 kali 3 pangkat X ditambah 2 pangkat 2, 4. Jika kita misalkan 3 pangkat X sebagai M, nah, maka ini bisa kita tulis menjadi 9M sama dengan M kuadrat plus 4M plus 4. Setuju ya? Kalau kita jadikan satu ruas, maka M kuadrat 4M dikurangi 9M, negatif 5M plus 4 sama dengan 0. Nah, ini udah bentuk persamaan ya. Nah, kita cari akar-akarnya. Maka akar-akarnya adalah M min 4 dan M min 1. Setuju ya? Sama dengan 0. Maka M sama dengan 4 atau M sama dengan 1. Nah, sekarang kita kembalikan lagi M-nya. M itu kan 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 4. Atau 3 pangkat X sama dengan 1. 3 pangkat X sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 0. Tapi kita ingat bahwa X itu di sini sebagai bilangan pokok ya. Di sini ya, sebagai bilangan pokok. Di mana bilangan pokok itu syaratnya adalah lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga otomatis X sama dengan 0 salah karena harus lebih dari 0 bilangan pokok itu ya. Maka harapan kita cuma tinggal ini ya, 3 pangkat X sama dengan 4. Kemungkinannya hanya tinggal ada di sini. Kita lihat soalnya. Yang ditanyakan pada soal adalah 9 pangkat X ya. 9 pangkat X itu kan sama dengan 3 kuadrat kali X gitu ya, atau 3 pangkat 2X gitu ya. Sementara 3 pangkat X itu kita tahu adalah 4. Nah, maka 4 dikuadratkan. Setuju ya? Maka jawabannya adalah 16. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya, soal yang selanjutnya ya. Setelah tadi soalnya cukup bikin pusing, sekarang coba soal yang agak sedikit lebih mudah. Tapi tetap kita harus tahu sifat-sifat logaritma itu sendiri ya. Jadi kalau teman-teman belum begitu hafal atau begitu paham tentang sifat-sifat logaritma, teman-teman bisa cek video ini. Nah, kalau belum ada berarti videonya belum Kakak Ngafit buat. Sabar ya. Tenang, Kakak Ngafit akan fokus di logaritma dulu untuk beberapa video yang akan datang, supaya teman-teman lebih paham. Oke, sekarang kita kerjakan. 1 per A log BC plus 1 bla 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 gitu ya. Teman-teman ingat sifat yang ini ya, sifat logaritma yang ini. Oke, sehingga kita bisa tulis sebagai A per log BC plus A log A. Kenapa aku pilih A log A bukan B log B? Karena di sini bilangan pokoknya A ya. Jadi aku bikin biar sama, biar nanti bisa dilanjutkan operasinya. Plus 1 per B log CA plus 1 aku ganti jadi B
log B plus 1 per C log AB plus C log C. Nah, udah ya. Nah, kemudian teman-teman juga pasti ingat dengan sifat yang ini. Nah, sehingga kita bisa tulis lagi menjadi 1 per A log ABC. Gitu ya. Nah, kemudian yang sebelahnya jadi 1 per B log ABC juga. Dan sebelahnya 1 per C log ABC juga. Setuju ya? Nah, kemudian teman-teman juga pasti ingat dengan sifat logaritma yang ini. Nah, ya kan? Sehingga ini bisa kita tulis menjadi ABC log A plus ABC log B plus ABC log C. Nah, sama kayak sifat yang tadi, yang ini. Nah, bisa kita tulis menjadi ABC log ABC. Nah, ABC log ABC sama dengan 1. Betul. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi soal ini cuma menguji kita tentang pemahaman sifat logaritma aja, gitu ya. Ya, soal yang selanjutnya. Yang ini juga lumayan panjang ya. Spoiler aja. Jadi jangan skip biar nggak gagal paham. Hehe. A log X kali B log X sama dengan X log B per X log A. Dengan A tidak sama dengan B, A tidak sama dengan B, A dan B bilangan bulat positif yang tidak sama dengan 1. Maka A plus B dikalikan X sama dengan, nah, kita fokus ke sini dulu ya. Nah, teman-teman ingat sifat logaritma yang ini? Nah, oke. Maka soal ini bisa kita tulis menjadi A log X dikali B log X sama dengan A log B. Nah, setuju ya? Kemudian, teman-teman juga ingat sifat yang ini? Nah, maka bisa kita uraikan menjadi A log X dikali B log X sama dengan A log X dikali X log B. Nah, setuju ya? Kenapa saya bikin begini? Karena biar sama, ada A log X sama-sama ada A log X-nya. Sehingga bisa kita jadikan satu ruas. Nah, maka A log X dikali B log X dikurangi A log X kali X log B. Atau bisa kita tulis jadi begini. A log X dikali dalam kurung B log X min X log B sama dengan 0. Setuju ya? Oke. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa penyelesaiannya A log X sama dengan 0. Atau B log X sama dengan X log B. Nah, setuju ya? A log X sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Nah, betul ya? Kemudian kita cari yang ini. B log X sama dengan X log B. Menurut sifat yang ini, kita bisa tulis menjadi B log X sama dengan 1 per B log X. Nah, jika kita kalikan kedua ruas dengan B log X, maka menjadi yang sebelah kiri menjadi B log X kuadrat, ada 2 ya, sama dengan 1. Karena B log X per B log X sama dengan 1, gitu ya. Sehingga dari sini
kita bisa tahu bahwa B log X sama dengan 1 atau B log X sama dengan negatif 1. Nah, akar 1 itu kan bisa plus 1 atau min 1 gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tahu nilai X-nya. X sama dengan B. Karena B pangkat 1 sama dengan X, maka X sama dengan B gitu ya. Kemudian yang ini, X-nya sama dengan B pangkat min 1 atau 1 per B. Nah, gitu ya. Nilai X sudah diketahui. Ada 3 kemungkinan ya. Bisa X sama dengan 1, X sama dengan B, atau X sama dengan 1 per B. Kemudian yang ditanyakan adalah A plus B kali X. A plus B dikalikan X. Nah, kita coba kemungkinan yang pertama. Nah, X-nya sama dengan 1. Maka A plus B kali 1. Sehingga sama dengan A plus B. Kemudian kemungkinan yang kedua. X-nya sama dengan B ya. Maka A plus B kalikan B. A plus B kalikan B. Sama dengan AB plus B kuadrat. Kemudian kemungkinan yang ketiga. A plus B. X-nya diganti 1 per B. Jadinya A per B plus 1. B per B sama dengan 1 ya. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah yang C. AB plus B kuadrat sama dengan ini ya. Kemudian A per B plus 1 sama dengan ini. Jadi jawabannya C ya. Ya, tipe soal logaritma yang selanjutnya adalah soal logaritma yang digabungkan dengan bentuk akar. Nah, teman-teman juga pasti pernah lihat soal yang kayak gini ya. Oke, sekarang coba kita kerjakan ya. Log X akar X dikurangi log akar Y ditambah log X per Y kuadrat per log X per Y. Nah, teman-teman ingat ya, sifat yang ini dan ini. Nah, ketika ada pengurangan, maka numerusnya dibagi. Ketika ada penjumlahan, maka numerusnya dikalikan. Sehingga bisa kita tulis menjadi log X akar X dikurangi ya, berarti kan dibagi. Akar Y dijumlah berarti dikalikan. X per Y kuadrat. Jangan lupa per log X per Y. Nah, kemudian coba numerusnya kita kalikan ya. X akar X dikalikan X berarti kan X kuadrat akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah. Setuju ya? Nah, kemudian akar Y dikali Y kuadrat juga bisa kita tulis Y kuadrat kali Y pangkat setengah. Sorry, lupa. Lognya. Sorry ya. Kemudian yang di bawah log X per Y. Aku juga manusia, guys. Kemudian di sini kan ada log X kuadrat dikali X pangkat setengah. Sesuai sifat yang ini, nah, jadi bisa kita jumlahkan ya pangkatnya. Jadi log X kuadrat dikali X pangkat setengah. Berarti 2 ditambah setengah. Berarti X pangkat 2 tambah setengah. 2 tambah setengah itu berarti 5 per 2. Setuju ya? Per Y-nya juga sama. 2 ditambah setengah. Berarti kan Y pangkat 5 per 2. Sama ya? Nah, per log X per Y. Nah. Kemudian sesuai sifat eksponen yang ini kita bisa keluarkan pangkatnya ya. Jadi bisa kita tulis log
X per Y dalam kurung pangkat 5/2. Karena sama-sama baik X maupun Y dipangkatkan 5/2 ya. Per log X per Y. Nah, kemudian teman-teman pasti ingat sifat logaritma yang ini. Nah, jadi ini bisa kita taruh depan menjadi 5/2 dikali log X per Y. Nah, per log X per Y. Nah, sama-sama log X per Y ya. Bisa kita coret. Nah, jadi sisanya 5/2. Maka jawabannya adalah yang D. Cepat ya. Oke. Ya, tipe soal yang selanjutnya adalah soal logaritma yang digabungkan dengan barisan atau deret aritmetika. Nah, coba kita kerjakan bersama-sama. Log X ditambah log 2X ditambah log 4X tambah log 8X tambah sekian sampai log 1024X sama dengan 22. Maka nilai X adalah, nah, ini kan suatu penjumlahan ya. Sehingga kita nantinya akan mencari suatu nilai Sn. Dimana rumusnya Sn sama dengan N/2 dikali data yang pertama ditambah data yang terakhir, gitu ya. Dimana UN bisa dicari dengan A atau data yang pertama ya, ditambah N-1 banyaknya data kurangi 1 kali B. B itu selisihnya atau bedanya ya. Nah, untuk mencari UN kita perlu nilai A. A itu apa? A itu kan suku yang pertama. Suku yang pertama itu adalah log X. Maka A sama dengan log X ya. Kemudian B. A sama dengan log X. Kemudian B. B itu kan bedanya atau selisihnya gitu ya. Nah, kita tinggal kurangkan ya. Suku yang kedua dikurangi suku yang ke satu. Log 2X dikurangi log X. Gitu ya. Sama dengan log 2X per X. X-nya kita coret, sisanya log 2. Maka B sama dengan log 2. Nah, A udah ketemu, B udah ketemu. Kita bisa cari UN. Ujian nasional. Suku ke N maksudnya ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan formula yang ini ya. UN kita tahu adalah suku ke N atau log 1024X, dimana kita nggak tahu N-nya itu berapa. Jadi yang kita cari itu sebenarnya nilai N-nya. Sama dengan A itu log X ditambah N-1 dikali B. B itu log 2. Di sini ada log 1024, sebelah ruas kanan juga ada log X. Sehingga kita bisa pindahkan log X-nya ke kiri. Jadinya log 1024X dikurangi log X gitu ya. Kalau pengurangan logaritma, ingat sifat yang ini ya. Bisa kita tulis menjadi bentuk pembagian. Jadinya 1024X per X gitu ya. X-nya bisa kita coret jadinya log 1024 gitu ya. Sama dengan N-1 dikalikan log 2. Nah, sampai sini paham ya? Kemudian, kita kan perlunya N ya, nilai N ya. Jadi, kita pisahkan aja N-1-nya sendirian di sini, log 2-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya log 1024 per log 2 sama dengan N-1. Nah, kemudian jika kita ingat sifat logaritma yang ini, ingat ya, kita bisa tulis menjadi 2 log 1024 sama dengan N-1. Setuju ya? Nah, kalau udah sampai kayak gini, kita bisa masukkan ke definisi logaritma itu sendiri. Sehingga 2 pangkat N-1 sama dengan 1024.
Dimana 1024 itu kan 2 pangkat 10. Nah, sehingga n-1 sama dengan 10. Sehingga n-nya adalah 11. Setuju ya? Oke, n-nya sudah ketemu. Selanjutnya, kita coba kerjakan formula yang ini ya. Nah, Sn itu kan kita tahu jumlahnya dari seluruh suku ya, dimana jumlahnya adalah 22. Maka Sn bisa kita tulis sebagai 22 sama dengan n per 2, n-nya 11, berarti 11 per 2 dikali U1. U1 itu kan log X ya. Nah, log X ditambah UN. UN itu log 1024X. Nah, kemudian kalau kita pindahkan 11 per 2-nya ke ruas kiri, jadinya 22 dikali 2 per 11 ya. 22 bisa kita coret dengan 11, sisanya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Jadinya 4 sama dengan log X ditambah log 1024X. Jika kita ingat sifat yang ini, maka ini bisa kita tulis menjadi log X dikali 1024X. Gitu ya. Nah, sehingga 4 sama dengan log 1024X kuadrat. Nah, kalau udah sampai di sini, kita bisa kembalikan ke definisi logaritma itu sendiri. Nah, seperti biasa ya. Nah, tapi di sini kan bilangan pokoknya nggak ada. Nah, kalau nggak ada itu biasanya bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga 10 pangkat 4 sama dengan 1024X kuadrat. 1024 itu 2 pangkat 10 ya. Jadi enaknya mungkin di sini kita tulis menjadi 2 pangkat 10 aja. 2 pangkat 10 gitu ya. Kemudian yang sedang kita cari itu kan nilai X ya, sesuai pertanyaannya. Tapi di sini X-nya masih di dalam bentuk kuadrat, sehingga untuk dapat X kita akarkan. Nah, 10 pangkat 4 kita akarkan, jadinya 10 pangkat 2. Kemudian X kuadrat jadi X 2 pangkat 10 jadinya 2 pangkat 5. Setuju ya? Sehingga X-nya bisa kita cari. X sama dengan 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Sama dengan 100 dibagi 2 pangkat 5 itu 32. 100 dibagi 32 sama dengan 3, sekian gitu ya. Maka jawabannya adalah yang D. Lumayan panjang ya, tapi tetap bisa dikerjakan. Ya, soal yang terakhir ya, tipe soal yang terakhir. Ini juga sering keluar nih di SBMPTN. Jika Fn sama dengan 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 5 kali titik sampai n-1 log n, maka jumlah dari F 2 pangkat K, di mana K sama dengan 2 sampai 5 adalah, nah kita lihat dulu yang ini ya, Fn. Nah, di sini kan angkanya itu selalu berurutan ya. 2 log 3, kemudian 3 log 4, 4 log 5, dan seterusnya. Jadi dia selalu urut. Dimana kita tahu salah satu sifat logaritma yang ini. Sehingga kalau kita tahu sifat yang ini, Fn itu bisa kita tulis sebagai 2 log n. Setuju nggak? Jadi langsung awal, akhir gitu ya. Karena dia selalu berurutan. Jadi bisa kita tulis sebagai 2 log n. Setuju ya? Kemudian yang selanjutnya. Yang ditanyakan itu kan F 2 pangkat K. Jadi N-nya itu diganti menjadi 2 pangkat K. Maka sama dengan 2 log 2 pangkat K. Gitu ya.
Sesuai sifat logaritma yang ini, kita bisa tulis menjadi K dikali 2 log 2. Di mana 2 log 2 itu sama dengan 1, sehingga sama dengan K, gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah jumlah dari F2 pangkat K, di mana K-nya itu mulai dari 2 sampai 5. Nah, berarti kan sama dengan F2 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 3. Jadi K-nya itu 2 sampai 5 ya. Dan seterusnya sampai F2 pangkat 5. Setuju ya? Kemudian kita tahu bahwa F2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Karena F2 pangkat K itu sama dengan K. Sama dengan nilai pangkatnya gitu ya. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah yang ini 5 ya. Nah, sesuai ya. Sehingga jawabannya adalah 14. Maka jawabannya adalah yang B. Semoga teman-teman paham. Jangan ragu, jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat dan ingin nilai bagus, klik subscribe dan lonceng supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena Kang Hafid akan makin sering upload untuk kalian semua. Sekian, salam Kang Hafid.